Halo guys, baik di sini saya lagi di studio animasi, studio Piapi. Saya bersama Bang Zetri. Bang Zatri. Iya. Baik, saya di sini akan menanyakan seputar manajemen tentang studio Piapi. Baik, ini Bang, saya akan menanyakan manajemen waktu, Bang. Iya. Bagaimana cara Abang mengatur timeline kerja harian agar target kuota detik atau frame animasi selesai tepat waktu? Bagaimana, Bang? Harian. Ya. Kalau sebaiknya sebenarnya untuk kan ada target harian berapa frame gitu. Sebenarnya kalau di PHP sendiri biasanya sih ya kalau yang jatah kerja bulanan itu baginya biasanya per episode kan. Per episode itu biasanya dia ada namanya bid hour namanya. Boleh nggak sih di share itu ya? Harusnya boleh. Bid hour. Jadi bid hour tuh sistemnya kita kan jam kerja di PHP kan jam 10 sampai jam 5. Berapa jam itu? Istirahat 1 jam 12 sampai jam 1. Itu anggaplah 7 jam kerja satu hari gitu, atau 8. Nah, bid hour-nya itu biasanya tergantung orangnya, misalkan dia junior, middle, senior gitu kan. Kalau yang junior misalkan bid hour-nya 4, middle 6, senior 7 gitu. Jadi ya ngaturnya kalau per harinya Bang itu sih paling tercapai lah 4 bid hour itu sehari gitu. Itu tergantung berapa bid hour-nya gitu. Ya, jadi ya jatah hariannya mungkin tercapai gitu. Walaupun nggak tercapai misalkan lagi shoot itu mungkin shoot susah atau shoot yang susah tuh biasanya bid hour-nya kan besar juga kan. Bid hour-nya lebih dari jatah harian Bang. Saya bisa dilanjut depannya. Yang penting kalau biar nggak kelewat deadline sih sebenarnya ya pandai-pandai bagi waktunya aja biar kayak deadline-nya tetap terjaga itu sesuai deadline. Gitu. Ya. Oke, Bang. Pertanyaan kedua, Bang. Soal manajemen SDM atau beban kerja, Bang. Bagaimana cara Abang membagi porsi shoot animasi yang menantang ke tim, dan apa triknya agar animator tidak cepat bosan atau burnout? Kalau yang soal SDM sih, kalau bagi shoot itu kayak ini cocoknya sama lead animator kayak misalnya Bang Steve tuh, misalnya Bang kan animator yang biasa kan. Misalnya kalau yang bagi shoot tuh tergantung leadnya, tergantung SPV-nya yang bagi shoot. Misalkan ini cocoknya ke animator mana gitu. Terus kalau biar nggak mudah bosan atau bolos, ada sih kalau yang misalkan pas yang kita dapat tuh biar mungkin memotivasi diri sendiri ya, kayak biar kan nih biar nggak cepat bosan. Misalkan dapat pun shoot yang susah atau yang hard kan, memang mungkin kan kalau di PHP sendiri biasanya di setiap project itu ada shootnya itu easy, medium, hard gitu kan. Misalkan kita dapat shoot hard, cara motivasinya sebenarnya gampang sih, berarti SPV atau lead animator kita itu percaya sama kita buat mengerjakan shoot itu misalnya. Jadi kemampuan kita udah sampai sana, berarti tinggi ya harus pede, berarti ya tetap nggak ada kata buruk sih, ini emang harus dikerjain gitu. Berarti biar aman kan, biar berarti cara motivasi dia nggak bosan itu emang itu tadi, kayak anggap itu emang pantas sesuai skill kita, berarti lead kita tuh percaya sama kita. Baik, Bang, yang ketiga, Bang, manajemen risiko, Bang. Jika tiba-tiba file animasi atau korot hilang gitu ya. Atau ada anggota tim yang mendadak tidak bisa lanjut, apa langkah pertama yang Abang lakukan? Kalau soal teknis korot misalkan hilang file blender kalau ini kan blender kan, file kadang bukan hilang sih, kalau di Japi sering yang terjadi itu sering sih, saya sekali lah terjadi itu filenya tuh kayak misalkan filenya ada nih, terus kayak file kita tuh kehimpit sama file lama kan, jadi progres yang baru tuh hilang gitu kan. Nah paling kalau caranya sih paling cari dulu kan, kayak kalau di PC ada save tem gitu kan, auto save. Kalau nggak ada juga ya bisa bikin baru. Tapi kan kalau di PHP kan ada, kita setiap bikin animate-nya itu kan ada playlist-nya kan, jadi kayak previewnya gitu kan. Biasanya selalu diupdate tuh tiap hari gitu kan.
Nah itu ya kalau terpaksa bikin ulang, lah paling guide-nya tuh preview yang tadi itu, playblast tadi. Ya, terus yang kalau teman tiba-tiba keluar tuh itu nggak kita pikirin sih, penting kan kita tetap jatah sesuai apa level kita, sesuai kerjaan kita, tetap level yang sama. Paling itu paling apa namanya ya orang manajemen lah, kayak orang kan HR PHP yang mikirin misalkan gimana cara membagi shoot. Tapi itu biasanya aman sih, biasanya nggak ada yang tiba-tiba keluar. Biasanya kan dia kalau keluar kan biasanya udah ngasih kabar dulu, jadi kayak udah antisipasi misalkan jatah kerjanya itu segini-gini gitu. Jadi itu udah aman sih, biasanya udah dipikirin, nggak ada yang tiba-tiba backup. Paling kalau backup pun itu paling ya shoot mudah aja sih, bukan yang terbeban gitu. Yang keempat bang, pengendalian kualitas bang, dan revisi. Bagaimana cara abang menyampaikan menyikapi revisi feedback yang berulang-ulang dari sutradara atau klien agar tidak merusak mood dan timeline kerja? Oh, kalau revisi di PHP kan banyak kan, berlapis kan. Nah, kalau di PHP misalnya dari animator kan dikerjain, terus direvisi sama SPV-nya, terus barulah direvisi dari director di PHP nanti, terus barulah ke klien. Kan nggak berlapis kan. Nah, caranya supaya nggak misalnya itu tuh revisi sebenarnya hal yang wajar sih, kayak revisi itu hal yang normal, senormal, bukan hal misalkan kita revisi berarti kita nggak bagus kerjanya atau kita jelek kerjanya, enggak. Revisi itu kayak apa ya, itu kan yang kita kajian kan nggak mungkin langsung sesuai yang klien mau. Kan klien mau kadang kita udah bikin bagus kan, jadi kadang klien bukan maunya yang bukan kayak gini, bukan berarti punya kita jelek. Itu tuh kayak sesuai ya, revisi itu hal yang normal banget. Di PHP itu di revisi SPV aja biasanya itu udah banyak, udah panjang. Tapi itu kan itu tuh jadi apa ya, nggak ada yang kayak sempurna, kayak kita tuh bisa kayak langsung bagus tuh nggak ada, kayak langsung ACC tuh jarang banget lah. Kayak ya, dan dari revisi itu juga kita dapat apa ya, dapat ilmu baru gitu. Misalkan nanti dikasih tahu ada salahnya sini atau lebih bagusnya kayak gini. Jadi kita dapat ilmu baru gitu. Oh, ternyata bisa lebih gampang caranya gini gitu. Revisi itu hal normal lah, nggak ada merusak mood atau apa. Paling revisi dari klien misalkan sedikit, misalkan di sekalian kliennya kita udah bikin bagus nih. Terus revisi dari kliennya malah bikin itu jadi rasanya kurang bagus apa. Paling itu ya emang kayak cuman di diri kita aja sih, kayak merasa harusnya ini udah bagus gitu. Kayak paling ada ya cuman ya, jadi kita tetap diwajarkan sih yang disediakan, tapi yang merusak moodnya paling itu aja sih, kayak harusnya udah bagus tapi tetap direvisi, tapi nggak apa-apa, itu hal normal sih. Nah, yang kelima bang, anggaran bang dan efisien. Kalau aset atau rig dari tim upstream terbatas, trik animasi apa yang abang pakai agar visualnya tetap terlihat mahal dan dinamis? Oh, kalau animator, kalau misalkan rignya jelek gitu ya, atau rignya terbatas. Sebenarnya kalau masih bisa diakalin, kalau soal rig ya, kalau masih bisa diakalin dengan sebisa mungkin, tetap dikerjain aja sih seperti biasa. Tapi kalau misalkan rignya itu emang nggak bisa sama sekali gitu, kayak nggak bisa sama sekali, nanti misalkan apa ya, emang sampai ngebug gitu atau aneh gitu kan, emang nggak bisa sama sekali lah, itu nanti di report aja sih. Kayak kalau ini project klien, nanti di reportnya ya nanti dibilang ke manajemen kan, ke koordinator ini kan, ini ada masalah di rig ini di report kan, nanti koordinator sampaikan ke kliennya gitu, nanti kliennya perbaikin, barulah kita dapat trik barunya kan. Tapi kalau project PHP kayak PHP kan Budiani kan, itu biasanya langsung bilang ke koordinator kan, langsung nanti diperbaikin, langsung update gitu. Ya itu sih paling kalau untuk gimana cara lebih baik, masih lebih baik. Baik bang, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Baik bang, terima kasih bang sudah udah menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Siapa? Ezi bang. Oke.